kita akan memulai kelas mata kuliah penilaian dalam pengelolaan barang milik negara pada pertemuan yang terakhir. Sebelum memulai kelas, marilah kita memulai dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Danti. Dipersilahkan. Tes 1, 2. Suara saya terdengar kah? Dengar, Bu. Oke, udah dibuka ya, Mbak Risya? Sudah, Bu. Oke. Maaf ya, tadi tiba-tiba mati lampu, jadi koneksi internetnya sempat mati juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik, Bu. Oke, kita mulai ya pertemuan kita di pertemuan ke-14 hari ini. Jumat 28 Januari 2022. Presentasi 3 kelompok lagi. Udah siap? Kelompok berapa dulu ini? Ayo silahkan yang belum kelompoknya. Kelompok berapa aja yang belum ya? Kelompok 1 belum, Bu. 1, terus? Kelompok 2, Bu. 2, terus? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4, Bu. Sama 4. Oke. Kita mau bahas tugas jembatan dulu nggak nih, teman-teman? Halo? Tugas jembatannya mau dibahas dulu atau mau langsung presentasi aja? Dibahas dulu ya, Bu. Oke, dibahas ya. Ada yang mau share screen barangkali? Volunteer? Nggak ada. Mas Zumil, ada? Zumil. Ada, Bu. Mas, gimana? Udah ngerjain penilaian jembatan? Udah, Bu. Yuk, di-share screen yuk. Teman-teman yang lain sambil dibuka masing-masing pekerjaannya ya. Kita sambil cek bareng-bareng. Mas Zumil, ada kendala kah? Lagi buka filenya, Bu. Oke, Teman nyari filenya lupa taruh mana, bener ya, Bu? download aja dari LMS.
Bentar ya, Bu, sama buka soal, Bu. Ya. Yuk teman-teman sambil dicek. Kira-kira dari awal nih, dari pondasi. Volumenya gimana? Harga satuannya gimana? Pilar. Volumenya gimana? Harga satuannya gimana? Ada yang berbeda? Langsung aja ya. Silakan teman-teman. Gak ada? Sama semua kayak gini kah? Halo? Saya nilainya agak beda, Bu. Bedanya di mana Mbak Tiara? Sebentar, Bu. Mungkin beda di penyusutannya, Bu. Penyusutan, oke. Penyusutan selama masih dalam range. Penyusutan itu masuk kategori berapa ini berarti? Tiga Bu. Masuk kategori 3 ya, artinya selama dia masih dalam range 50 sampai 75, kita bisa abaikan perbedaannya. Oke, ada lagi selain di penyusutannya? Beda di ini, Bu, pipa air hujan sama tiang sandaran. Oke, kalau pipa air hujan pakai yang satu atau dua Mbak Ica? Pakai 2 ya, Bu. Dua karena dia posisinya di atas sungai atau di atas sungai ya? Ya, Tidak di atas sungai kan? Tidak di atas sungai. Tidak di atas sungai. Barisnya ya aja lagi. nggak lihat soalnya, Bu. Oke, Mas Zumil, di dalam soal itu disebutkan bahwa objek ini tidak di atas sungai. Artinya itu efeknya adalah pada pengisian volume dan juga pemilihan kolom harga satuan di pipa air hujannya. Kalau di atas itu berarti yang satu apa yang dua, teman-teman? Pipa air hujan di atas sungai berarti kategori 1 ya. Berarti untuk soal ini kita pakai pipa air hujan kategori 2. Volumenya sih udah benar, cuman itu masih kosong, Mas. Nah, ini harus ditambahkan untuk pipa air hujannya ya. Dimasukkan volumenya, kok udah benar masih kosong. Volumenya mengikuti luasan jembatan. Gitu. Ya, Mas. Nanti diinput ya, Mas Zumil ya. Terus tadi sama apa lagi, Mbak? Tiang ya? Iya, Bu. Tiang sandaran jumlahnya berapa, teman-teman yang lain? Tiang sandaran. Saya 72, Bu. Saya 72, Bu. Sama Bu. Oke. Mas Zumil, teman-teman yang lain 72. Mas Zumil tahu nggak 72 itu asalnya dari mana ngitungnya? Yang apa ya, Bu? Yang tiang sandaran. Itu udah benar sih, tiang sandarannya masuk kategori 1 ya, beton ya. Kalau yang 2 kan baja. Tapi jumlahnya belum. Dikali 2 ya, Bu? Dikali 2 tambah 2. Iya benar kayak gitu. Kemarin kita ada contohkan ya, kalau misalnya. Iya. Tidak selalu ditambah, tidak selalu kayak gitu loh ya rumusnya. Jadi kalau misalnya dia per berapa dulu nih? Per 2 meter, per 1 meter, nanti berbeda cara menghitungnya. Nanti tanya sama teman-teman yang jawab 72 tuh, yang udah pada mudeng. Mungkin Mas Zumil lupa ini cara ngitungnya ya, tiang sandaran. Ada lagi teman-teman selain tiang sandaran sama pipa air hujan? Di sambungannya ya, Bu. Beda, Bu. Sambungan. Mas, sambungan bisa dapat 600 dari mana, Mas Zumil? Tuh, bentar, Bu, saya baca. Panjang sambungannya salah, Mas, bukan 300. Coba cek soalnya. Nggak sepanjang itu untuk soal yang ini.
Terus pipa air hujannya coba dimasukkan Mas, sama tiang sandaran volumenya diperbaiki. Pipa air hujannya berapa tadi ya, Bu? Volumenya sama dengan luas jembatannya. Berarti ikut sama dengan pondasi sama pilar itu loh. Masuknya kategori 1 apa 2 tadi? Iya. Sorry, Bu. Oke, kayak gini ya teman-teman, sama ya, itu koefisien daerah udah benar. Terus penyusutan juga dia masuk kategori yang klasifikasi nomor 3, artinya range-nya antara 50 sampai dengan 75. Tiang sandaran Mbak Mutiara, Mas Satria ya, cara menghitungnya seperti itu ya. Terus penyusutannya memang berlainan, teman-teman, tapi selama di range itu tidak saya salahkan. Kayak gitu. Terus ngitung luas aspal itu tidak selalu sama dengan luas jembatan ya. Jadi kita baca dulu soalnya, apakah ada perbedaan. Jadi jangan langsung dipukul sama dengan luas jembatan. Karena biasanya aspal itu tidak diberlakukan untuk bagian trotoar gitu. Jadi biasanya dia lebarnya berbeda. Nanti dibaca baik-baik soalnya teman-teman kalau mengerjakan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait tugas? Sama satu lagi ini ada catatan, biaya tidak langsung itu menambah biaya ya. Jadi total biaya pembangunannya, kita tuh ngitung NRC-nya itu adalah menambahkan biaya langsung dengan biaya tidak langsung. Kemarin ada yang mengurangkan, jadi biaya langsung dikurangi biaya tidak langsung sebesar 20%. Itu enggak kurang pas, jadi ditambahkan sehingga menjadi total nilai jembatan. Nah, total nilai jembatan ini dikurangi dengan penyusutan sesuai dengan kondisi yang diketahui ya. Baru ketemu nilai jembatan setelah penyusutan. Setelah ketemu baru dikalikan koefisien daerah. Jangan kebalik juga, ada teman-teman yang ada satu orang teman yang kebalik kemarin setelah total nilai jembatan dikalikan dulu KD, baru dikurangi penyusutan. Enggak seperti itu ya. Jadi penyusutan dulu ketemu berapa, baru setelah itu hasilnya dikalikan dengan koefisien daerah. Ya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan dicermati dulu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita langsung ke kelompok 1. Oke, silakan teman-teman kelompok 1. Baik Bu, izin buat share screen ya Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Ibu dan teman-teman? Sudah. Jadi di sini sebelumnya kami dari kelompok 1 akan membawakan presentasi mengenai penilaian sewa lapangan sepak bola Kanggotan. Kenalin dulu, ini adalah member dari anggota kelompok 1. Yang pertama dari saya sendiri, Titi Mutakin, ada Bayu, ada Elena, Mutia, dan Yuda. Lalu apa aja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai identifikasi masalah. Yang kedua ada identifikasi objek penilaian. Yang ketiga ada identifikasi objek pembanding. Yang keempat ada analisis datanya. Yang kelima ada pendekatan dan metode penilaian. Yang keenam lalu kita akan bahas kesimpulan nilai dari lapangan sepak bola Kanggotan ini. Selanjutnya masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama, pemberi tugas dan pengguna laporan di sini sendiri adalah pemerintah Desa Pleret, yang mana letak lapangan Kanggotan itu berada. Yang kedua, mengenai tujuan penilaian, yaitu untuk menentukan tarif sewa atas barang milik negara. Dalam hal ini, objek kita berupa lapangan sepak bola Kanggotan. Yang ketiga, mengenai objek penilaian, yaitu lapangan sepak bola Kanggotan sendiri, dan bentuk kepemilikannya berupa SKSM. Bentuk kepemilikan ini berupa SKSM kita tanyakan secara langsung ke kelurahan tersebut.
Lalu masuk ke nomor 5, identifikasi masalah. Dasar nilai yang kita gunakan di sini adalah nilai wajar. Dan tanggal inspeksi kita ada di tanggal 12 sampai 15 Januari kemarin, dan kita tanggal penilaiannya di tanggal 15 Januari 2022. Pendekatan yang kita digunakan di sini ada dua, yaitu pendekatan data pasar dan pendekatan pendapatan. Selanjutnya masuk ke identifikasi objek penilaian. Di sini terlihat gambar dari lapangan Kanggotan yang kita survei secara langsung. Luas dari objek penilaian ini sebesar 7.840 meter persegi yang terdiri dari panjangnya sebesar 112 meter dan lebarnya 17 meter. Lokasinya berada di Kerto Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul di Yogyakarta. Fasilitas-fasilitas yang ada di situ yaitu ada jaring penghalang di belakang gawang itu, ada tribun penonton sederhana. Dan kondisi lapangan di sana setelah kita survei itu konturnya rata dan ketinggian rumputnya juga normal. Lanjut akan dijelaskan oleh Mas Yehuda. Baik, terima kasih Mas Adit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi objek pembandingnya. Objek pembanding yang pertama itu seperti pada gambar, itu merupakan lapangan Wirokerten. Luas objek penilaiannya seluas 6.200 meter persegi dengan panjang 100 meter dan lebar 62 meter. Nah, lapangan Wirokerten ini berlokasi di Kebuh Kulon, Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu fasilitas lapangannya ada jaring penghalang di belakang gawang dan tribun penonton sederhana. Kondisi lapangannya memiliki kontur tanah yang rata dan ketinggian rumputnya juga normal. Lalu identifikasi objek pembanding yang kedua itu merupakan lapangan Jambitan seperti pada gambar. Memiliki luas objek penilaian 8.050 meter persegi dengan panjang 115 meter dengan lebar 70 meter persegi. Lokasinya ada di Bintaran, Jambitan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Lalu fasilitas lapangannya itu ada jaring penghalang di belakang gawang, mirip sama seperti yang tadi, dan juga ada tribun penonton yang sederhana. Kondisi lapangannya juga rata dengan ketinggian rumput normal. Lalu objek pembanding 3, lapangan Wonokromo. Itu bisa dilihat lagi ada gambarnya. Luas objek penilaiannya itu 8.650 meter persegi dan panjang 120 meter, lebar 72 meter. Lokasinya ada di Ketonggo, Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lalu ada fasilitas lapangannya, jaring penghalang di belakang gawang, dan ada tribun penonton sederhana. Kondisi lapangannya memiliki kontur tanah yang rata dengan ketinggian rumput normal. Next. Nah, itu ada peta objek dan data pembandingnya. Lapangan yang akan dinilai adalah lapangan Kanggotan. Di sebelah barat itu merupakan lapangan Wonokromo dan lainnya ada berada di wilayah utara. Lapangan Kanggotan ada lapangan Wirokerten dan lapangan Jambitan. Next. Nah, lalu analisis data akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Abai. Baik, terima kasih Mas Huda. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Kita lanjut ke analisis pasar. Seperti yang telah disampaikan tadi, objek penilaian terletak di Kerto Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Objek penilaian berupa tanah dengan luas 7.849 meter persegi yang difungsikan sebagai lapangan sepak bola. Kondisi objek penilaian pada tanggal penilaian cukup baik. Objek penilaian ini dikelola oleh pemerintah Desa Pleret dan untuk pemanfaatannya disewakan kepada masyarakat. Lokasi objek penilaian cukup strategis, yaitu berada tepat di depan kantor kelurahan Desa Pleret, sehingga aksesibilitas dari objek penilaian ini juga cukup baik. Kemudian permintaan lahan untuk peruntukan lapangan sepak bola di lingkungan sekitar cukup baik. Hal tersebut dikarenakan lokasi sekitar objek penilaian merupakan pusat aktivitas masyarakat. Di sekitar lokasi objek penilaian juga terdapat beberapa sarana pendidikan dan merupakan kawasan komersial.
Hal ini menjadikan lokasi objek penilaian cocok untuk dimanfaatkan sebagai lapangan sepak bola. Dari sisi penawaran, ketersediaan tanah lapang di sekitar lokasi objek penilaian terhitung sangat terbatas. Dari hasil survei lapangan, hanya ditemukan 3 objek lapangan sepak bola. Hal tersebut yang menjadikan nilai sewa wajar di pasarnya cukup baik. Next. Lanjut kepada analisis HBU atau analisis penggunaan tertinggi dan terbaik. Penggunaan tertinggi dan terbaik dapat diartikan sebagai penggunaan yang paling memungkinkan dari suatu objek penilaian. Beberapa aspek yang ditinjau seperti aspek legal yang sah, aspek fisik yang memungkinkan, aspek finansial yang baik, aspek yang mempengaruhi. Objek penilaian untuk aspek legal, objek penilaian ini memenuhi aspek legal. Ditinjau dari, dari aspek legal, objek penilaian ini memenuhi aspek legal. Ditinjau dari peraturan daerah atau Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2019. Kemudian untuk aspek kedua, aspek fisik, lokasi tempat objek penilaian berada telah sesuai peruntukannya sebagai kawasan pedesaan, kondisi fisik tanah sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai lapangan sepak bola dan didukung dengan aksesibilitas yang mudah. Kemudian dari aspek finansial, pemanfaatan sewa untuk lapangan sepak bola dapat memberikan manfaat yang maksimal dan juga layak secara finansial. Kemudian aspek yang terakhir, pemanfaatan sebagai lapangan sepak bola sudah memaksimalkan produktivitas yang tinggi. Next. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan dan metode penilaian. Yang pertama yaitu pendekatan data pasar. Pendekatan identitas dari transaksi atau penawaran yang melibatkan aset yang sama atau sejenis dengan aset yang dinilai untuk mendapatkan indikasi nilai. Selanjutnya untuk keterkerjaan penilaian sendiri. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, objek penilaian berupa lapangan sepak bola, tanggal penilaian itu tanggal 13 Januari. Kemudian untuk nilai sewanya pembanding 1 yaitu 100.000, pembanding 2 135.000, dan pembanding 3 150.000. Untuk luasannya sendiri objek pembanding 112 meter kali 70 meter, sedangkan pembanding 1 100 meter kali 62 meter, pembanding 2 115 meter kali 70 meter, dan pembanding 3 120 meter kali 72 meter. Lokasinya sendiri, objek penilaian ada di Kota Plerat, Kecamatan Plerat, Kabupaten Bantul DIY. Pembanding 1 ada di Kepupulan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul DIY. Pembanding 2 berada di Bintaran, Jamidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul DIY. Sedangkan pembanding 3 berada di Ketonggo, Wonokromo, Kecamatan Plerat, Kabupaten Bantul DIY. Kondisi lapangan objek penilaian dalam kondisi baik. Untuk pembanding 1, pembanding 2, dan pembanding 3 juga baik. Untuk lebar depannya, pembanding 1 itu 5 meter, sedangkan objek penilaian 5 meter, sedangkan pembanding 1-nya 3 meter, pembanding 2 4 meter, dan pembanding 3 5 meter. Untuk jarak ke pusat kota Bantulnya, objek penilaian sekitar 11 km, sedangkan objek pembanding 1-nya yaitu 14 meter, pembanding 2 14 km, pembanding 2 15 km, dan pembanding 3 11 km. Kontur tanahnya sendiri, baik objek penilaian maupun pembanding yang selanjutnya ada. Nah, untuk faktor penyesuaian sendiri, dilakukan penyesuaian pada lebar jalan depan, kemudian jarak ke Kabupaten Bantul, dan
dengan jumlah penyesuaian totalnya untuk pembanding 1 7%, pembanding 2 6%. Kemudian diperoleh indikasi nilai sewanya pembanding 1 yaitu 107, pembanding 2 143 Rp100.000, kemudian yang pembanding 3 Rp150.000. Untuk pembuatannya sendiri, karena objek pembanding 3 tidak ada penyesuaian, maka diberi 50%. Untuk pembanding kedua diberi bobot 30%, dan pembanding 1 diberi bobot 20%, sehingga diperoleh nilai wajar sewa atas lapangan untuk pembanding 1 sebesar Rp21.400, pembanding kedua Rp42.930, dan pembanding ketiga Rp75.000. Sehingga nilai indikasi sewa lapangan per pertandingannya diperoleh sebesar Rp139.330. Untuk keterangan penyesuaiannya sendiri, yang pertama untuk lebar jalan depan. Nah, dengan kondisi seperti di tabel berikut, untuk justifikasi tim penilai menyatakan bahwa semakin besar lebar jalan depan dari sebuah lapangan, maka mobilitas dan aksesibilitas penyewa atau pengguna lapangan menjadi semakin besar. Atas dasar ini, tim penilai menentukan besarnya persentase penyesuaian sebagai berikut. Yang selanjutnya. Nah, setiap selisih 1 meter lebar jalan depan, tim penilai menilai ada 1% penyesuaian yang akan mempengaruhi tarif sewa lapangan per pertandingannya. Sehingga kesimpulannya untuk pembanding 1 dan pembanding 2 dilakukan penyesuaian positif karena lebar jalan depan dari kedua objek tersebut lebih sempit dibandingkan objek penyesuaian. Selanjutnya, untuk penyesuaian jarak ke pusat Kabupaten Bantul, nilai bahwa dekat dengan pusat kegiatan masyarakat. Saran persentase penyesuaian sebagai berikut. Yang selanjutnya, nah, untuk persentase penyesuaiannya seperti tabel dengan justifikasi setiap perbedaan kategori jarak tempuh ke lapangan, tim penilai menilai ada 5% penyesuaian yang akan mempengaruhi tarif sewa lapangan per pertandingannya, sehingga diperoleh kesimpulan untuk pembanding 1 dan 2 dilaksanakan penyesuaian positif karena jarak tempuh menuju lapangan lebih jauh atau lokasi kurang strategis bila dibandingkan dengan objek penilaian. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elena. Pendekatan kedua yang kami pakai adalah pendekatan pendapatan dengan metode GIM atau Gross Income Multiplier. Nah, metode ini mengukur nilai dengan membagi pendapatan dengan GIM. Karena metode GIM mengukur nilai dengan membagi pendapatan tahunan dengan GIM atau pengalih pendapatan kotor yang berlaku di pasar. Next. Karena keterbatasan data, kami tidak menemukan luasan yang mirip dan sebanding dengan luas lapangan. Kan kalau lapangannya kan nilai itu di atas 6.000 sampai 9.000 meter persegi. Jadi tanah seluas itu ada, tapi jaraknya sangat jauh beda kabupaten. Nah, jadi perbandingan harga tanah yang kami pakai adalah sebatas berapa sih harga per meter perseginya. Dan tanah tersebut sudah disesuaikan karena harga penawaran menjadi harga jual beli. Itu. Nah, untuk lapangan Kanggutan dan Wonokromo itu disamakan karena berada di lokasi yang sangat dekat, bahkan di jalan yang sama, yaitu Jalan Pleret Jejeran. Berdasarkan perhitungan, hasilnya adalah harga tanah di sekitar lapangan Kanggutan dan Wonokromo adalah 2.083.000-an. Lalu harga tanah di sekitar lapangan Wirokerten itu 2.534.000-an. Harga tanah di sekitar lapangan Jabitan adalah 1.517.000 rupiah. Next. Berikutnya adalah perhitungan GIM. Setelah kita tahu harga per meter persegi setiap lokasi tadi, lalu dikalikan dengan luas. Hasilnya dapat kita lihat di layar. Nah, setelah itu dibagi dengan sewa saat ini yang kita dapat dari yang ada di pendekatan pasar tadi. Hasilnya adalah lapangan Wirokerten itu 157 ribuan,
lapangan Jamiden 90 ribuan dan lapangan Wonokromo adalah 119 ribuan. Pembobotan yang kami ambil adalah sama rata karena bentuk dari lapangan tersebut sangat mirip. Nah, didapatkan rata-rata dari gym itu adalah 122 ribuan. Indikasi sewa lapangan keanggotaan didapatkan dari harga jual tanah dibagi gym tadi. Didapatkan hasilnya adalah Rp133.286,55 dibuatkan menjadi next. Kesimpulannya, dengan pembobotan 50/50 untuk setiap pendekatan yaitu data pasar dan pendekatan pendapatan, didapatkan indikasi nilai tanah, indikasi sewa lapangan tersebut adalah Rp136.308,28 dibulatkan menjadi Rp136.000. Yang dari kami, saya kembalikan ke moderator. Jadi seperti itu presentasi dari kelompok 1 atas nilai sewa lapangan keanggotaan yang mendapatkan nilai setelah dibulatkan sebesar Rp136.000. Mungkin selanjutnya untuk tanya jawab dari Bu Tanti ataupun dari teman-teman dipersilahkan. Silakan teman-teman dulu kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Ayo teman-teman, adakah yang mau berdiskusi atau bertanya? Belum ada? Saya dulu ya, kalau gitu ya. Nanti teman-teman menyusul ya. Mas Adit dan tim, saya mau tanya terkait, bisa ditampilkan slide bagian adjustment-nya tadi, kertas kerja? Ya, sebelumnya. Yang sebelum ini? Nah, saya mau tanya yang posisi tanah, maksudnya tengah itu gimana ya? Karena kan ini ada lebar jalan depan, artinya berarti dia mungkin ada akses langsung ke jalan gitu. Nah, terus yang dimaksud dengan posisi tanah ada di tengah ini gimana? Itu yang pertama. Terus nilai sewa per pertandingan ini untuk memang sewanya per pertandingan ya, enggak yang per hari misalnya atau apa gitu ya? Kemarin kita survei, saya dan Elena yang di Jogja, survei Bu untuk bertanya ke kelurahannya langsung. Masing-masing kelurahan kita tanya, emang metodenya tuh per permainan gitu Bu. Soalnya kadang satu permainan bisa dipakai sore gitu, jadi kayak satu kali permainan tuh kadang lama juga gitu Bu. Ya. Emang tarif dari sananya per permainan gitu. Kalau posisi tanah tadi gimana Mas? Terkait posisi tanah tengah itu? Itu posisi lapangannya tuh di samping jalan itu Bu. Jadi nggak di ujung atau di tusuk sate kayak gitu Bu. Jadi di tengah. Oh gitu. Ya, Saya maksudnya pikir gitu. tengah itu takutnya terus nggak ada akses apa gimana gitu loh. Kalau saya bayangin posisi tanah tengah gitu kan berarti saya mikirnya apa di istilahnya dia ada di sekitar tanah lain gitu. Tapi enggak ya, dia ada akses jalan ya. Iya, malah di tengah. Jadi Di aksesnya samping malah jalan mudah banget persis Bu. Bu. Iya. Samping Iya. jalan persis. Saya kayaknya tahu nih, saya kalau sepedaan suka lewat sini kayaknya. Oke.
Terus ini ya, memang kondisinya ini cukup homogen antara objek penilaian dengan pembanding 1, 2, 3. Memang yang namanya lapangan bola kan ya seperti itu ya, jadi memang tidak banyak faktor yang bisa disesuaikan gitu. Tapi kita barangkali perlu sedikit, kalau bisa sedikit, ini ya, bisa lebih kritis lagi gitu kalau menyikapi kira-kira apa sih yang orang lihat kalau mereka mau menggunakan lapangan sepak bola. Misalnya parkir, kalau misalnya mereka pemain sepak bolanya datang naik bus, ada nggak tempat kita parkir bus di situ misalnya? Kalaupun mereka naik sepeda motor, supporternya ya, ada nggak tempat buat narik sepeda motornya di daerah sana gitu? Dan ada atau tidaknya itu barangkali menjadi pertimbangan orang untuk menyewa. Jadi kita harus pandai-pandai untuk melihat kira-kira apa sih parameter yang signifikan yang kemudian mempengaruhi orang memilih suatu objek gitu. Walaupun sama-sama lapangan bola, tapi kira-kira apa yang dipilih orang? Karena ini saya tahu nih posisinya ini memang berdekatan. Yang paling dekat sama rumah saya yang lapangan Jambidan nih. Nah, itu memang kalau di lapangan Jambidan ada nih tempat parkir sedikit-sedikit ya kan. Kalau yang lain ini saya nggak tahu juga ada apa enggaknya gitu, nggak terlalu mencermati. Jadi barangkali bisa dilihat itu ya Mas dan Mbak, dan juga buat teman-teman semuanya dalam menentukan kalau misalnya objeknya lapangan bola, itu parameter yang disesuaikan apa sih? Kalau objeknya tanah dan bangunan, itu yang disesuaikan apa sih? Itu adalah hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi nilainya gitu. Yang mempengaruhi preferensi-preferensi seseorang pasar dalam memilih, oh aku pilih objek yang 1, yang 2, yang 3, itu sebenarnya apa sih yang jadi pertimbangan mereka? Nah, yang jadi pertimbangan itulah yang kemudian mempengaruhi gitu. Yang membuat objek ini menjadi desirable ya, yang memunculkan value di sana kayak gitu. Memang kalau untuk lapangan bola memang cukup homogen, jadi ini sudah disesuaikan dengan seperti itu. Kemudian saya mau berkomentar terkait gym-nya. Jadi gym itu teman-teman adalah saya mengapresiasi dulu ya untuk tim ini berani untuk menggunakan 2 pendekatan gitu ya, keren lah. Gym itu digunakan untuk objek yang sifatnya secara bisnis itu sudah siklus objeknya dalam mendatangkan income itu sudah stabil gitu. Jadi sudah untuk situasi yang sudah mature atau sudah dewasa lah gitu ya, sehingga dia nggak lagi terlalu berfluktuatif kayak gitu. Dan gym itu teman-teman digunakannya income yang sifatnya setahunan atau disetahunkan. Seperti ini yang misalnya income-nya itu per pertandingan atau per hari atau per jam atau per bulan atau per triwulan, per semesteran. Itu secara lazimnya untuk menghitung gym itu adalah disetahunkan terlebih dahulu. Namun demikian nggak bisa semata-mata kita kalikan kalau misalnya datanya itu harian, nggak bisa semata-mata dikalikan 360. Kalau saya tiba-tiba kalikan aja 2 gitu ya. Tapi kalau teman-teman belajar di penilaian properti komersial untuk menghitung ARR, untuk menghitung hotel, nah kayak gitulah caranya. Jadi dia ada mempertimbangkan occupancy rate-nya, dia dalam setahun tuh kosongnya berapa, itu diperhitungkan di sana. Gitu ya. Jadi gym is actually sejenis dengan konsep direct relatif sifatnya, tentunya lebih cocok menggunakan yang DCF karena fluktuasinya akan tercapture pada DCF-nya itu gitu ya. Dia kan naik turun setiap tahun per periodenya. Nah, gym itu kan juga periodik sebenarnya dan lazimnya untuk yang income-nya setahun. Kayak gitu teman-teman. Itu komentar dari saya. Tapi ini sudah bagus ada inisiatif untuk menghitung menggunakan 2 pendekatan. Dari saya barangkali itu, teman-teman yang lain ada? Belum ada juga? Saya, Bu. Oh, silakan, Mas. Sedikit menambahkan sebutan pertanyaan. Mungkin dari teman-teman, kalau lebih bagusnya itu untuk parameter yang ditambahkan itu karena untuk kondisi rumput sih, karena biasa pemain bola tuh lihatnya itu kalau walaupun rata, kalau rumputnya jelek, nah itu bisa jadi pilihan gitu untuk menyewa lapangan yang mana. Mungkin itu aja sih, Bu. Oke, itu masukan teman-teman dari Mas Iqbal. Mas Iqbal kalau nyewa lapangan mau main bola yang dilihat rumputnya ternyata. Ya, nah ini tadi mungkin ada digambarkan nggak rumputnya itu misalnya sama semua kondisinya atau apa. Tadi sepertinya di presentasi sempat disebutkan sih ya. Tapi point out aja, dituliskan aja kondisi rumput seperti apa. Kalau memang sama, tuliskan aja sama. Jadi parameter itu sudah muncul. Dia
Menanggapi nggak, Bu? Kenapa? Ini kalau untuk kontur sendiri, kita tadi udah nge-state di awal, di bagian objek pembanding itu, untuk rumput dan kontur tanah itu rata dan normal. Itu sudah kita survei secara langsung dan dengan begini fotonya. Jadi udah kita state ya, Mas Iqbal di awal. Tapi makasih komennya buat ngingetin. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan, ada yang mau menambahkan? Saya Ibu, Silakan Mas Fahri. mungkin kayak sama kayak Iqbal ya Bu, jadi tambahan gitu. Kalau misalnya kita nyewa lapangan itu, kita kan nggak tahu itu cuacanya itu kering atau basah gitu ya. Nah biasanya kalau nyewa lapangan itu lebih ke arah kalau misalnya mainnya itu waktu hujan itu ada genangan air apa enggak gitu. Mungkin itu Bu. Silakan ditanggapi. Kelompok 1. Kalau untuk kalau misal setelah hujan itu ya, kan karena kondisi rata. Jadi ya lubang di itu ya mungkin genangan air gitu kan maksudnya. Itu ada tapi normal gitu loh, basah, nggak sampai cekung banget seperti itu. Oke, jadi berarti yang dimaksud oleh tim 1 tadi adalah ketika konturnya sudah rata, sudah mengakomodir juga kondisi rumput dan juga genangan air gitu ya? Iya. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah? Sebelum ditutup, Mas Adit, saya izin share screen ya. Sebentar untuk ke laporan penilaiannya. Oh, Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Oke, teman-teman. Mas kelompok 1 ya, Mas Adit dan teman-teman, ini penomoran pertama. Silahkan diikuti yang ada di CAP 453 ya. Kalau untuk penilai dari KPKNL Yogyakarta seperti apa, objeknya itu BMD juga seperti apa, penomorannya ada di situ. Nomor laporan 4 digit, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, silahkan ini nanti untuk diupdate ya, untuk dikumpulkan 2 hari lagi dari sekarang buat teman-teman yang presentasi hari ini. Kemudian ini skenario ya, sama dengan yang lain juga, jadi jangan ditujukan kepada saya, jangan seakan-akan ini adalah tugas, tapi silahkan diskenariokan bahwa ini adalah permohonan penilaian gitu dari Pemdes ya kan ya, pemerintah desanya misalnya atau dari mana gitu. Terus nilainya nilai wajar atas sewa ya Mas, dan juga teman-teman tim 1. Kemudian kita lanjut lagi. Ini masih pemohon penilaiannya juga nanti diperbaiki. Terus itu udah lengkap tadi ya terkait standar penilaiannya. Nah, ini di analisis data masih disebutkan menggunakan pendekatan biaya. Silahkan nanti diperbaiki. Tapi di bawah sudah pendekatan pendapatan, jadi sepertinya masih typo aja. Analisis pasar tadi dijelaskan sudah cukup bagus ya. Terus analisis penggunaan tertinggi terbaik ini HBU-nya bisa didetailkan lagi barangkali. Kalau nggak dapat sertifikatnya, yo nggak apa-apa sih, informasi ini aja. RUTR dan ini sudah disebutkan ya perdanya ya. Secara fisik bagaimana. Terus satu lagi Mas, jadi analisis data itu kan, oh udah ya, udah semua, oke. Analisis data itu isinya 3, jadi HBU, pasar, sama pendekatan yang digunakan. Ini sudah ada semua, nanti tinggal barangkali kalau ada informasi yang lebih detail bisa ditambahkan. Nah, untuk disimpulan nilai, ini untuk semua tim ya, untuk semua kelompok, selain menyebutkan seluas berapa, ini sebenarnya sudah ada di PMK, di CAP sih ya, apa-apa aja sih yang harus dituliskan di sini, termasuk periodisasinya, per apa, per tahun, per bulan, per pertandingan, termasuk per pertandingannya. Ini 136.000, benar ya?
Heeh. Oke, itu sih. Nah, ini surat tugas tadi di atas ada sih, tapi di sini nggak sama kayaknya dengan yang di atas. Nanti disinkronkan lagi. Foto udah lengkap ya. Udah sih. Udah lumayan lengkap. Ini udah lumayan rapi, teman-teman. Nanti tinggal perbaiki sedikit-sedikit ya. Tadi masukannya barangkali sudah bisa dicatat. Oke, itu aja barangkali dari saya. Oke, teman-teman. Ada yang mau didiskusikan lagi? Kelompok 1, ada mau yang ditambahkan barangkali? Silahkan kalau masih ada. Bu, dari kelompok 1, Bu. Iya. Sudah cukup jelas untuk perbaikannya. Gimana, Mas? Udah jelas, Bu, untuk perbaikannya. Siap. Oke, kalau gitu silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Virtual wabarakatuh. applause everyone. Terima kasih kelompok 1. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Silahkan langsung. Izin share screen, Bu. Silakan, Mas. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Mas. Oh, iya. Udah langsung rekonsiliasi aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penilaian sewa balai pertemuan di Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Arya Rizky Aldiansyah, absen 4, lalu ada Cairina Aini, absen 6, ada Diana Kusuma Dewi, absen 8, ada Rizkayani Oktaviana Rizal, absen 24, dan ada Zamzumil Mubarok Sifaul Umam, absen 28. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, yang pertama kita masuk ke lingkup pelaksanaan penilaian. Next. Untuk permohonan penilaian sendiri, ini kami masih menggunakan dari PKN yaitu ada di ke 453/KN/2020. Kemudian untuk ST-nya ST21/BMN dari KNL-11/2020. Yaitu untuk menentukan nilai wajar atas sewa. Untuk jenis dan definisi nilainya, yaitu nilai wajar atas sewa adalah estimasi jumlah uang yang akan diterima dari penyewaan suatu aset antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi sewa yang wajar pada tanggal penilaian. Kemudian untuk deskripsi objek penilaian bangunannya, yang pertama nama objeknya yaitu balai pertemuan, jumlah bangunannya 1, untuk luasnya sendiri sebesar 450 meter persegi, jumlah lantainya 1 lantai, dan lokasinya di Jalan Beringin Raya 1, nomor 23, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Next. Kemudian tahun dibangunnya yaitu tahun 2015, namun belum pernah direnovasi. Untuk jenis bangunannya masuk ke klasifikasi 4.3 dan kondisi bangunannya baik. Untuk komponen fasilitasnya terdiri dari penyejuk ruangan, listrik atau generator, sistem audio, kursi, meja, dan furniture lainnya, serta additional room. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zumbi. Silakan. Untuk deskripsi objek penilaian tanah, yang pertama itu nama objeknya ini, tanahnya ini untuk balai pertemuan. Nah, untuk alamatnya berada di Jalan Beringin Raya 1, nomor 23, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk luas tanahnya sendiri itu 450 meter persegi. Legalitas objeknya itu hak guna bangunan. Untuk titik koordinatnya ini bisa dibaca sendiri ya. Next. Next. Metode pengumpulan datanya sendiri, kelompok kita menggunakan survei lapangan dengan peninjauan langsung.
karena ada yang tinggal di Semarang jadi bisa melakukan survei lapangan. Untuk tanggal surveinya itu dari tanggal 8 sampai tanggal 11 Desember 2021, sedangkan tanggal penilaiannya tanggal 11 Desember 2021. Untuk pendekatan dan metode, kita menggunakan pendekatan data pasar dan pendekatan pendapatan. Untuk standar penilaiannya itu menggunakan Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4 KN 2018 tentang petunjuk teknis penilaian sewa barang milik negara. Untuk objek penilaiannya sendiri ini berlokasi di Jalan Beringin Raya 1 nomor 23, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk luas dan peruntukannya ini 450 dan luasnya 450, peruntukannya sebagai balai pertemuan dan tempat bermain bulu tangkis. Foto objeknya bisa dilihat. Untuk data pembanding 1, lokasinya ada di Perumahan Pandana Merdeka Blok 1 12 RT 7 RW 3 Kelurahan Beringin. Untuk luas dan peruntukannya itu 375 meter persegi. Peruntukannya sama untuk balai pertemuan dan tempat bermain bulu tangkis. Untuk pembanding 2 berada di Desa Ngempla, RT 1 RW 1 Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bangunan ini memiliki luas 396 meter persegi. Untuk peruntukannya sama ya, seperti objek penilaian dan data pembanding 1 tadi. Selanjutnya data pembanding yang terakhir itu data pembanding 3. Lokasinya ada di Jalan Sambiroto Raya, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk pembanding ini luasnya itu 300 meter persegi. Kalau peruntukannya sama untuk balai pertemuan dan tempat bermain bulu tangkis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ke analisis data dan informasi. Nah, pendekatan yang dipakai oleh kelompok kami yaitu pendekatan data pasar dan pendekatan pendapatan. Nah, untuk pendekatan data pasar sendiri dilakukan untuk menentukan nilai wajar atas sewa objek penilaian dengan cara mempertimbangkan data transaksi dan atau data penawaran sewa dari objek pembanding sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait melalui proses perbandingan. Nah, untuk pendekatan pendapatan, penentuannya dilakukan atas nilai wajar sewa sebagian tanah dan bangunan dengan menggunakan JIM yang memerlukan indeks yang diperoleh dari nilai wajar suatu properti dibagi dengan pendapatan bruto setahun dari properti sesuai dengan penggunaannya. Indeks JIM yang digunakan dalam penilaian diperoleh dengan mengumpulkan JIM dari properti sejenis di suatu wilayah tertentu. Nah, selanjutnya yaitu analisis pasar. Untuk penentuan permintaan dan penawaran, permintaan lahan di lingkungan sekitar itu cukup besar, sejalan dengan populasi masyarakat, terutama mahasiswa di UIN Wali Songo. Kemudian sejalan dengan peruntukan daerah sekitar sebagai kawasan komersial. Sedangkan dari sisi penawaran, ketersediaan lahan yang disewakan terhitung sangat terbatas, yang menjadikan nilai objek di pasarnya cukup tinggi. Lalu untuk analisis HBU, penggunaan paling memungkinkan dalam objek penilaian ini yaitu tercatat sebagai BMN dan telah sesuai peruntukannya sehingga memenuhi aspek legal. Untuk kondisi fisik, memungkinkan untuk jadikan tempat komersial. Tempat komersialnya itu yaitu untuk pemanfaatan sewa lapangan bulu tangkis yang memberikan kelayakan secara finansial. Lalu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar, seperti digunakan untuk pertemuan RT ataupun RW. Nah, lalu perhitungan nilai wajar menggunakan pendekatan data pasar. Nah, di pendekatan data pasar ini ada keterangan yaitu lokasi, kalau di pembanding 1 itu lokasinya 2,5 km dari objek penilaian. Untuk pembanding 2 itu 30 km, untuk pembanding 3 itu 21,6. Dan untuk aksesibilitas, pembanding 1 itu baik, pembanding 2 juga baik, dan pembanding 3 juga baik. Nah, untuk luas tanah sendiri, pembanding 1 seluas 375 meter persegi,
pembanding 2 396, pembanding 3 300. Nah, untuk jenis transaksi pembanding 1 sampai 3 itu penawaran sewa semua. Nah, untuk waktu transaksi itu pada bulan Desember 2021. Nah, untuk perioditas sewa itu semua pembanding sistemnya itu sewanya per jam. Dan objek penilaian juga per jam. Nah, untuk kapasitas ini kita kelompok kami menggunakan kapasitas jika digunakan sebagai gedung pertemuan itu kalau pembanding 1 itu kapasitasnya kurang lebih 225 orang. Untuk pembanding 2 itu 275, pembanding 3 itu 200 dan objek penilaian itu 300. Nah, untuk fasilitas untuk pembanding 1 ini kurang lengkap dikarenakan untuk penyejuk ruangan itu di pembanding 1 tidak ada dan additional room dan overtime charge itu tidak ada. Nah, untuk pembanding 2 itu dikatakan cukup lengkap. Bedanya dari pembanding 1 yaitu di penyejuk ruangannya. Untuk penyejuk ruangan pembanding 2 juga tidak ada. Nah, untuk pembanding 3 itu lengkap. Semua fasilitas yang ada di gunung itu ada semua. Nah, untuk pembanding 1 setelah kelompok saya dan Mbak Anin itu survei itu pembanding 1 itu mematok harga untuk sewa per jamnya itu sebesar 20.000, pembanding 2 itu 15.000 dan pembanding 3 itu 30.000. Nah, lalu ini untuk penyesuaian transaksi. Saya langsung ke penjelasan perhitungannya. Nah, untuk lokasi ini kami menggunakan biaya transportasi. Jadi di pembanding 1 itu memerlukan biaya transportasi 11.000, lalu dibagi dengan total pendapatan bruto 1 tahun dan penyesuaiannya ditemukan sebesar 0,025%. Dan untuk pembanding 2 itu biaya transportasinya 59.000, penyesuaiannya sebesar 0,8%. Pembanding 3 itu biaya transportasi 46.000, penyesuaiannya 0,07%. Dan untuk luas tanah itu kelompok kami menggunakan selisih dari luas tanah objek penilaian dengan objek pembanding. Nah, untuk pembanding 1 itu penyesuaiannya sebesar 17%, pembanding 2 itu 12%, pembanding 3 itu 33%. Nah, untuk kapasitas kelompok kami juga menggunakan selisih, yaitu selisih dari kapasitas objek penilaian dikurangi kapasitas objek pembanding. Nah, untuk pembanding 1 itu ditemukan penyesuaiannya sebesar 25%. Pembanding 2, 8%, pembanding 3, 33%. Lalu untuk penyejuk ruangan. Nah, ini penyesuaian penyejuk ruangan itu diambil dari biaya membeli penyejuk ruangan seperti membeli kipas double blower. Nah, setelah kalau kami survei di internet, itu biaya untuk membeli penyejuk ruangan, dalam hal ini kami mengambilnya itu kipas double blower itu sebesar 1.040.000. Nah, 1.040.000 ini dibagi dengan total pendapatan per tahunnya. Nah, untuk pembanding 1 ini sebesar 2,374%, pembanding 2 itu sebesar 3,17%. Nah, balik lagi ke tadi penyesuaian transaksi. Nah, setelah di total untuk pembanding 1 itu jumlah penyesuaiannya sebesar 54,1%, pembanding 2 23,7%, pembanding 3 66,7%. Nah, untuk pembobotan sendiri pembanding 2 dibobot lebih besar karena jumlah penyesuaiannya yang lebih mendekati ke objek penilaian. Untuk pembanding 1 itu 35%, untuk pembanding 3 sebesar 25%. Nah, lalu ditemukan nilai sewa wajar per jam itu sebesar 31.000 setelah pembulatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan nilai wajar atas tanah. Next. Next. Nah, perhitungan ini untuk mencari nilai properti yang nantinya akan digunakan untuk mencari gym. Ini adalah informasi yang kita dapat mengenai objek pembanding melalui situs online. Kemudian kita memilih variabel tersebut untuk penyesuaian, yaitu
ada jenis transaksi, waktu transaksi, lokasi, dokumen kepemilikan, luas tanah, bentuk tanah, jenis tanah, kontur, elevasi dari permukaan jalan, peruntukan, dan aksesibilitas. Kemudian dalam situs tersebut kita mendapatkan harga tanah untuk pembanding 1 itu seharga 345 juta dengan luas 150 meter persegi. Kemudian untuk pembanding 2 didapatkan harga sebesar 60 juta dengan luas 60 meter persegi. Kemudian untuk pembanding 3 didapatkan 2,475 miliar dengan luas 1.650 meter persegi. Next. Nah, dari informasi yang didapat sebelumnya, maka diperlukan penyesuaian pada dokumen kepemilikan dan elevasi. Sehingga didapatkan total penyesuaian sebesar -2 untuk pembanding 1, 10% untuk pembanding 2, dan -8% untuk pembanding 3. Karena pembanding 1 memiliki penyesuaian paling sedikit sehingga diberi bobot 50%, sehingga didapatkan nilai wajar per meter yaitu sebesar 1.747.000 dengan total nilai wajar yaitu 2.587.307.000 rupiah. Next. Selanjutnya kita akan menghitung nilai bangunan menggunakan DKPP. Nah, untuk objek penilaian ini setelah dilakukan perhitungan menggunakan DKPP didapatkan nilai sebesar 2.102.142.000. Next. Untuk objek pembanding 1 kita juga menghitung nilai bangunannya menggunakan DKPP sehingga didapatkan nilai sebesar 1.752.503.000. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu kenapa kita kenapa pakai DPKB ini. Jadi udah dijelaskan sama Arya tadi kalau kita pakai pendekatan metode JIM. Nah, kalau kita mau dapat JIM itu kan harus tahu nilai properti dan pendapatan brutonya di mana itu adalah nilai sewa. Nah, untuk dapat nilai properti ini kita harus cari nilai tanah sama nilai bangunannya sendiri. Nah, kalau nilai tanah tadi sudah dijelaskan oleh Rizka dan ini perhitungan DKPB ini untuk nilai bangunannya. Jadi untuk nilai bangunan pembanding 2 itu sebesar 1,85 miliar. Selanjutnya. Untuk pembanding 3, nilai bangunannya sebesar 1,41 miliar. Nah, ini untuk menentukan pendapatan sewa atau yang disebut oleh Arya tadi pendapatan brutonya. Jadi untuk pembanding 1 sudah diketahui di pembahasan pendekatan data pasar kalau nilai sewanya itu 20.000 dan kita mengasumsikan kalau sehari itu biasanya digunakan 6 jam. Jadi untuk mendapatkan pendapatan sewa itu tinggal dikali aja 20.000 kali 6 sama jumlah hari dalam setahun. Untuk pembanding 2 itu sewanya 15.000 dikali 6 terus dikali jumlah hari dalam setahun didapatkan 32,85 miliar. Dan kemudian pembanding 3 nilai sewanya 30.000 dikali 6 dan dikali jumlah hari dalam setahun didapatkan 65,7 miliar. Maaf Bu, 65,7 juta ya Bu ternyata. Nah, ini perhitungan pendekatan pendapatannya. Tadi kan udah dapat nih, objek pembanding 1 itu 1,75 miliar, dan nilai tanah didapatkan dari pendekatan pasar. Nanti kita dapat nilai tanah per meternya dan dikali oleh luas tanah objek pembanding 1 didapatkan 862
500.000. Untuk mendapatkan nilai propertinya, kita jumlah aja nilai bangunan dan nilai tanahnya, dan didapatkan 2,613 miliar. Tadi udah dihitung juga sewa per tahunnya, itu sebesar 43,8 juta. Nah, kemudian objek pembanding 2, kita udah dapat tadi yang udah dijelaskan Rizka, 1,85 miliar. Kemudian nilai tanahnya dari pendekatan pasar didapatkan 396 juta dan didapatkan nilai properti sebesar 2,24 miliar. Sewa per tahunnya yaitu 32,85 juta. Kemudian objek pembanding 3 didapatkan nilai bangunan 1,4 miliar, nilai tanah 450 juta, sehingga nilai properti didapatkan 1,86 miliar. Kemudian sewa per tahunnya 5,7. Nah, untuk mendapatkan GIM-nya, kita bagi aja nilai properti dan nilai sewa per tahunnya. Didapatkan untuk objek pembanding 1 sebesar 59,66, pembanding 2 68,42, kemudian pembanding 3 28,34, dan kita rata-rata didapatkan GIM 52,1367. Nah, sepertinya ini ada typo, seharusnya nilai bangunan ini harusnya nilai properti. Jadi kita dapat tadi dari yang dijelaskan Rizka nilai bangunannya, terus ditambah nilai tanah yang sudah dijelaskan oleh Rizka juga didapatkan 2,8 miliar. Kemudian GIM sudah kita cari tadi 52,1367. Terus kita bagikan nilai properti dibagi dengan GIM, didapatkan nilai sewanya 55,398.438, dan kita bagi nilai sewa itu per tahun 5.296. Slide selanjutnya. Nah, tadi sudah didapatkan nilai sewa berdasarkan pendekatan data pasar, yaitu 30.710,62, dan pendekatan pendapatan 25.296. Kami menggunakan bobot lebih besar pada pendekatan data pasar karena menurut kami data pasarnya lebih mencerminkan nilai dari bangunan yang sudah kita nilai. Kemudian didapatkan pembobotan untuk data pasar yaitu 21.497, dan pendekatan pendapatan yaitu sebesar 7.588 dijumlah, didapatkan 29.000 untuk nilai sewa hasil rekonsiliasi. Sekian presentasi dari kami. Untuk Ibu dan teman-teman, jika ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan. Ayo teman-teman silahkan menanggapi, menanyakan apa saja, ayo. Izin bertanya, Bu. Silakan. Saya mau bertanya untuk kelompok ini, bisa dilihatin itu enggak yang slide tadi bagian pembobotan, penyesuaian itu yang pendekatan pasar. Nah, ini saya mau tanya ini. Tadi kan Arya kan ngejelasin ya, untuk fasilitas tadi itu kan dikatakan yang pembanding 1 tuh kurang lengkap, karena kayak nggak ada penyujuk ruangannya, terus yang pembanding 2-nya juga disesuaikan kayak itu. Nah, itu kan kalau misalkan, izin cara-cara ya. Nah, itu kan ini kan hasilnya kurang lengkap. Terus di sini penyujuk ruangannya tidak ada. Nah, kenapa kok pembobotannya kok dua-duanya dibobot ya? Kan bukannya tadi ngejelasin kan
Arya kalau nggak salah bilangnya fasilitas itu karena penyejuk ruangannya nggak ada. Berarti kan dia penyesuaiannya tuh udah di sini kan. Udah di fasilitas ini kayak listrik, audio ini. Tadi ngejelasinnya gitu. Kenapa kok yang fasilitas ini dibobot gitu? Jadi bobotnya kayak 2 gitu. Atau mungkin yang dimaksud tuh sebenarnya bukan ini ya, fasilitas yang apa yang kayak penyejuk ini atau gimana ya? Saya agak bingung sama kata-katanya tadi. Terima kasih. Silakan kelompok 2 mau ditampung dulu pertanyaannya atau langsung ditanggapi. Tampung dulu aja, Bu. Kalau ada pertanyaan lagi, Bu. Oke, silakan. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau apa ya? Mau nanya tuh menanggap ya. Ini apa yang harga ini untuk berapa ya? Untuk per jamnya gitu. Ya, itu per jamnya. Nah, kenapa enggak apa ya dijadikan per bulan gitu? Karena menurut saya kalau terlalu kecil ini jatuhnya dia bias gitu. Bias gitu kelompok saya pertama itu menggunakan harga per meter. Per meter ya harga per meter sih memang. Cuman karena kecil jadi harus ditotalin gitu loh. Mungkin saya juga sekalian nanya kalau misalkan terlalu kecil ini jatuhnya bakal ada kebiasaan nggak? Kayak gitu. Terima kasih Mas Arya. Oke, sudah 2 penanya. Kelompok 2 mau dibuka satu lagi atau mau langsung ditanggapi? Saya izin menjawab pertanyaannya Maul dulu ya, Bu. Ya, silakan. Nah, ini kenapa kok kelompok kami memakai harganya itu per jam, karena di perioditas sewa itu kami itu menanyakan ke pengurusnya, itu sewanya itu dalam bentuk per jam, baik itu digunakan untuk lapangan badminton maupun digunakan untuk sebagai gedung pertemuan. Jadi kan kami tujuannya kan untuk menilai sewa per jamnya, jadi kami nggak pakai sewa per bulannya, jadi kita pakainya sewa per jam. Maksudnya nggak dibikin 1 bulan gitu loh. Apakah bisa dipahami, Mas Maul? Paham, sangat paham Mas Arya. Terima kasih Mas Arya. Cuman mungkin saya juga sekalian nanya ke Ibu, kira-kira kalau misalkan kita dapat sewa gitu, Bu, dapat objek yang harganya tuh kecil gitu, Bu. Gimana ya? Apakah itu jatuhnya nanti bakal ada kebiasaan gitu, Bu? Karena kan nanti ada adjustment sebagainya. Seperti itu. Ya, makasih Mas Maul dan juga Mas Arya. Kalau untuk case di yang dipresentasikan ini, memang yang diminta atau yang dicari adalah sewa per jam. Tapi ini akan menjadi bias seperti ditanyakan Mas Maul tadi ketika ini disetahunkan. Ya enggak? Ketika disetahunkan kita mau kalikan berapa? Kalikan 24 jam lalu kalikan 360 kah? Kan nggak bisa seperti itu, karena di sana ada occupancy rate, ya kan? Ada tingkat kekosongan. Nggak setiap hari, nggak setiap jam dalam 1 hari 24 jam, dan juga dalam 7 hari dalam seminggu, dan juga 30 hari dalam sebulan, gedung ini disewa terus, ya nggak? Nah, jadi biasanya akan muncul ketika disetahunkan tanpa menghitung dengan metode ARR, atau tadi yang seperti saya sebutkan itu. Nah, ini sekaligus saya juga pengen nanya nih sebenarnya ke kelompok 2. Kan tadi di gym pendapatannya disetahunkan ya, itu cara mengalikannya gimana ya supaya bisa dapat setahun tadi? Itu. Terus juga saya mau nanya tentang jenis transaksi. Di sini tuliskan ini penawaran sewa, artinya di sana masih ada ruang untuk bergaining atau menawarkan, ya namanya menawarkan berarti bisa ditawar gitu. Kalau memang di sana sudah secara rutin ditransaksikan, maka bisa diganti dengan transaksi sewa saja gitu. Kalau di sini dituliskan penawaran sewa, maka nanti di adjustment-nya akan sebaiknya akan ada adjustment gitu ya, ada penyesuaian berapa hingga terjadi harga transaksi. Karena di objek penilaian ini yang dicari adalah nilai transaksinya nanti akan berapa gitu loh.
Jadi ini untuk yang jenis transaksi ini ya catatannya. Terus yang selain jenis transaksi juga lokasi. Coba bisa cek yang bagian lokasi. Lokasi ini kilometer ini jarak ya. 2,5, 30, dan 21. Coba cek Pak. Jarak dari pembanding sama ke objek penilaian, Bu. Jadi untuk pembanding 1 itu jarak dari pembanding 1 ke objek penilaian itu 2,5 km jaraknya. Oh gitu. Coba kalau penyesuaiannya gimana, Mas? Kalau untuk penyesuaian itu kami menggunakan itu, Bu, biaya transportasi. Jadi biaya transportasi dicari berapa menggunakan ongkos mungkin kayak Gojek gitu. Lalu dibagi dengan apa pendapatan brutonya, Bu. Oke. Untuk lokasi ya, sebaiknya dibuat kategori aja. Jadi kategorinya lokasinya baik jika dia ada di mana, misalnya di tengah kota. Berapa kilometer jaraknya? Misalnya range 0 sampai 10 kilometer dari pusat kota, itu masuk kategori baik. Dengan akses di sana ada fasilitas rumah sakit apa, bla 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 kayak gitu. Itu kondisi lokasinya tergolong baik. Kalau sedang misalnya atau cukup ya, ketika dia range-nya lebih jauh lagi misalnya dari pusat kota, kemudian di sana tidak ada fasilitas A, B, C, D, E sebagaimana tadi di kategori baik dan seterusnya. Dan untuk kategori baik ke sedang ke yang jelek itu adjustment-nya berapa. Jadi di situ nanti akan kelihatan intervalnya kayak gitu ya. Coba bisa lihat lagi Mas yang tadi kategori parameter penyesuaiannya tadi. Untuk yang kapasitas sama beberapa parameter sepertinya belum ada penjelasan di KKP ya? Atau udah ya? Udah semua? Di kertas kerja penjelasnya sudah? Yang mana, Bu? Kapasitas ada nggak di kertas kerja penjelas? Penjelasan tentang adjustment-nya. Oh, ini kapasitas. Ini, Bu, ada, Bu. Oh, ada, udah ada. Oke. Oh, maaf, Bu, ini tipe harusnya ini kapasitas bukan luas tanah, Bu. Tadi saya lihat judulnya Iya, maaf, apa, Bu. tapi nanti diperbaiki. Barangkali di laporannya juga ya, Mas ya. Untuk yang pertanyaannya Mbak Niken tadi ya, yang pertama ya? Iya, Bu. Silakan, barangkali sudah bisa ditanggapi kelompok 2. Izin coba menjawab, Bu. Jadi untuk yang kapasitas ini kami kemarin itu melihat dan mengacunya di tentang sewa itu, Bu. Jadi kemarin kami lihat untuk kapasitasnya itu untuk fasilitasnya itu disesuaikan juga gitu, Bu. Jadi kurang lengkap atau lengkapnya gitu, Bu. Jadi berdasarkan peraturannya itu gitu. Mbak Niken, gimana Mbak Niken? Oh, berarti kalau misalkan kayak gitu, berarti yang dimaksud fasilitas di situ tuh nggak include sama ini kayak listrik, penyejuk ruangan gitu berarti? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi Oh, di luar dari fasilitas lainnya gitu, di bawah-bawah. Oh iya, bisa dimengerti. Terima kasih. Terima kasih kembali. Berarti nanti jalan tengahnya kelompok 2 barangkali menambahkan yang dimaksud fasilitas di sini tuh apa-apa aja kayak gitu ya. Karena memang di bawahnya sudah ada fasilitas keamanan, kebersihan, terus ada penyejuk ruangan. Nah, kemudian yang masuk ke dalam fasilitas yang atas ini yang apa gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau fasilitas ini adalah sudah mencakup penyejuk ruangan, listrik, generator, sistem audio, maka tidak perlu lagi di breakdown di bawah seperti itu. Tapi kalau ternyata dia adalah menjelaskan fasilitas lain di luar yang di bawah, silahkan di state. Ini fasilitas yang di atas ini untuk yang berupa apa-apa saja. Gitu kali ya. Baik, Ibu. Oke, silahkan masih ada lagi teman-teman? Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Mau tanya, kan tadi kan teman-teman tuh mengasumsikan untuk mendapatkan gym tadi itu pendapatan sewanya itu per hari 6 jam kalau nggak salah ya. Nah, itu asumsi apa alasannya itu kenapa 6 jam? Kan kayak gini tuh kita nggak tahu gitu. Kadang per hari mungkin bisa nggak ada yang sewa atau bagaimana.
Mungkin bisa dijelaskan alasannya kenapa bisa 6 jam per hari. Ingin menjawab, itu kita asumsi, maksudnya kita pakai sehari 6 jam itu kita langsung tanya ke pengurusnya. Misal kayak, kita tuh tanya gini, berapa rata-rata perharinya yang digunakan. Nah, pengurusnya itu jawabnya 6 jam. Jadi rata-rata sehari itu digunakan sama 6 jam. Paham nggak penjelasan saya, Mas Iqbal? Oh, paham. Jadi itu bukan asumsi dari kelompok kami, itu informasi dari pengurus gedungnya langsung. Oh. Baik, terima kasih Mas Arya. Sama-sama. Oke, udah 3 penanya ya. Gantian saya share screen untuk bagian laporannya ya. Ya, ini masih sama terkait penomoran. Nanti laporan, nomor laporannya 3 digit ya. Terus kode KN6 itu adalah kalau pelaksanaannya oleh Direktorat Penilaian. Kalau oleh KPKNL Yogyakarta atau di sini tadi apa ya? Oh, KPKNL Semarang ya. Semarang dan Kanwil DJKN Jawa Tengah, maka kodenya akan berlainan. Untuk properti berupa BMD ya, barang milik daerah, juga kodenya nanti silakan dicek. ST dan SK belum ada sebagai dasar penugasan. Terus kita ke bawah lagi. Nah, ini di sini masih dituliskan disewakan per tahun. Per jam kan ya kita pakainya ya, Mas Arya ya? Iya, Bu, per jam, Bu. Per jam. Nah, terus ini saya mau nanya, ini kan sebenarnya objek penilaian itu tanah dan bangunannya kan, dua-duanya kan ya? Tanah dan bangunan, Balai Pertemuan Kelurahan Beringin, gitu ya? Benar Iya, nggak? Bu. Berarti nanti di state aja bahwa objeknya itu gitu. Terus tadi di dasar penugasan yang di atas itu surat tugasnya tertanggal 13, tapi di sini 11 itu juga ada nggak sinkron, nanti diperbaiki ya. Jenis dan definisi nilai ini sumbernya belum ada. Nah, nama objek penilaian tadi nomenklatur atau diksinya disesuaikan tadi ditambahkan. Terus nah ini nama objek penilaian juga disesuaikan. Nah, tanggal penilaian tadi di sini tanggal 11, tapi surat tugas di pengantar tadi surat tugas itu tanggal 13. Nggak mungkin kan kita nilai dulu baru muncul surat tugas. Jadi silakan nanti disinkronkan gitu. Gimana sebaiknya? Coba lagi ya. Nah, ini kurang periodisasi kayaknya. Tanggalnya masih kosong sama periodisasi per jamnya belum disebutkan. Tambahin 0,00 ya untuk rupiah. Udah sih itu aja kayaknya. Sampai sini foto udah lengkap ya teman-teman ya, udah rapi. Peta juga kayaknya udah ada. The landmark sudah ada. Nah, ini pihak pendampingnya belum ada. Jadi ini yang tanda tangan baru penilai aja. Di BA-nya. Kertas kerja tadi sudah. Nah, terkait tadi adjustment yang apa ya tadi? Lokasi. Teman-teman kalau membandingkan lokasi itu jangan berpatokan pada objeknya, tapi pada suatu titik landmark tertentu, misalnya tadi pusat kota gitu ya. Jadi belum tentu juga objek penilaian itu dalam kondisi lokasi yang terbaik gitu. Bisa jadi objek penilaian itu lokasinya dalam kategori yang jelek atau sedang. Jadi disesuaikannya adalah ke satu landmark tertentu. Biasanya titik pusat kotanya di mana seperti itu. Ya, dan juga fasilitas-fasilitas yang mengikuti seperti tadi sudah dijelaskan. Ada yang mau disampaikan lagi kelompok 2? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Tadi mengenai BHSL, itu kan kemarin kalau nggak salah dari record pertemuan berapa gitu, Bu, itu Ibu sempat menyampaikan kalau misalkan jumlah penilainya ganjil, itu semuanya berlaku sebagai penilai gitu ya, Bu. Nah, berarti kalau kelompok kami kan ini ganjil, Bu, 5 gitu, jadi nggak ada pendampingnya atau bagaimana, Bu? Nggak apa-apa, ditulis aja pendampingnya itu dari pihak yang memberi tugas atau yang punya itu, Mbak, mana tadi? Desa apa? Beringin tadi? Jadi ada pihak dari sana yang istilahnya menyertai atau menemani pada saat melakukan survei lapangan, ikut menyaksikan dan menandatangani pada saat penyusunan BASL-nya gitu. Dituliskan aja.
namanya di strip atau apa nggak apa-apa, tapi ada pihak dari sana gitu. Jadi penilai itu nggak yang jalan sendiri gitu. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau udah nggak ada lagi, silakan ditutup. Kemudian lanjut tim terakhir. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virtual applause everyone. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, yuk, masih ada 12 menit. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Ibu dan teman-teman? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penilaian kami mengenai objek penilaian sewa. Gitu. Nah, di sini kami menilai next. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu yang saya sendiri adalah Afan Zubair absen 2, ada Chania Rahman Salsabila absen 7, ada M. Fakhr Rozi absen 15, ada Rifandi Arif absen 23, dan Zafira Ardilia Safitri absen 29. Baik, di sini untuk pemohonnya sendiri yaitu Bapak Deva Halim Purnama. Untuk pengguna laporannya sendiri juga berupa ada Bapak Deva Halim Purnama. Dasar nilai yang kami gunakan yaitu nilai wajar, dan tujuan penilaian yaitu menentukan nilai wajar sewa. Baik. Untuk metode pengumpulan data sendiri, kami melakukan survei lapangan dengan peninjauan langsung yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2022 sampai 15 Januari 2022. Nah, untuk tanggal penilaian sendiri kami tetapkan yaitu 15 Januari 2022. Metode penilaian sendiri kami menggunakan pendekatan data pasar dan dengan metode perbandingan harga pasar. Berikut terkait objek penilaian sendiri, yaitu, nah, objek penilaian sendiri kami lakukan penilaian lapangan futsal Lancang Kuning yang itu berlokasi di Jalan Taman Karya nomor 58, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau. Nah, pemilik barang atau penguasanya yaitu Bapak Deva Halim Purnama dengan sertifikat kepemilikan yaitu SHM. Nah, untuk objek penilaian sendiri ini berjenis lapangan futsal rumput sintetis dengan luasan yaitu 390 meter persegi. Penerangan pada lapangan ini yaitu dalam kondisi yang terang gitu. Dan terdapat jaring pembatas dengan kondisi yang baik. Nah, untuk objek penilaian sendiri, jenis lapangan futsal ini beroperasi selama 24 jam sehari gitu. Dan terdapat pula ruang ganti yang dengan kondisi terbuka gitu. Maksudnya ada sekat-sekatnya gitu, Bu. Untuk luas parkirnya ini terbilang cukup luas dan terdapat tribun untuk penonton. Nah, berikut terkait foto objek dari objek penilaian. Nah, untuk objek pembanding akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke objek pembanding. Yang pertama adalah lapangan futsal PRS yang berlokasi di Jalan KR Subrantas, Tampan, Pekanbaru, Riau. Jenis lapangannya adalah matras, luas lapangannya adalah 360 meter persegi, penerangannya dalam kondisi terang, jaring pembatasnya juga dalam kondisi baik, jam operasionalnya dalam 14 jam, ruang gantinya ada dan tertutup, terus parkirnya juga cukup luas, dan untuk tribunnya tidak ada. Berikut adalah foto objek pembanding 1. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk objek pembanding 2, namanya itu lapangan futsal Star, berlokasi di Jalan Swakarya, Tampan, Pekanbaru, Riau. Nah, untuk jenis lapangannya itu
jenis lapangannya itu rumput sintetis. Nah, itulah pokoknya. Luas lapangannya 360 meter persegi, penerangannya terang, jaring pembatasnya baik, jam operasional itu 16 jam, ruang ganti ada dan tertutup, luas parkirnya cukup luas, tapi tidak ada tribun. Selanjutnya ini fotonya dari luar. Ya, silakan lanjut. Selanjutnya untuk objek pembanding 3. Nah, untuk objek pembanding 3 ini lapangannya berupa rumput sintetis dengan luas lapangan itu sekitar 390 meter persegi. Penerangannya terang, jaring pembatasnya itu baik, jam operasionalnya 14 jam. Untuk ruangan penggantinya ada dan tertutup kayak berbentuk kamar-kamar gitu. Dan untuk luas parkirnya cukup luas dan tribun tidak ada. Nah, untuk objek pembanding 3 ini namanya lapangan futsal La Liga yang beralamat di Jalan Kamboja, Kecamatan Tampan, Pekanbaru Riau. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan dan metode. Sebagaimana tadi disampaikan, pendekatan yang kami pakai yaitu pendekatan data pasar dengan metode perbandingan data pasar, di mana tahap penilaiannya yaitu pengumpulan data, melakukan perbandingan objek penilaian dengan objek pembanding, lalu melakukan penyesuaian. Jumlah penyesuaian dipakai untuk menentukan indikasi nilai wajar, diberikan bobotan, dan nanti dijumlahkan hasil dari masing-masing bobotan tersebut. Berikutnya yaitu proses penilaian. Ini kertas kerja sebagaimana telah dijelaskan masing-masing tadi. Next. Nah, di sini kami memberikan penyesuaian pada jenis lapangan, luas lapangan, jam operasional, dan luas parkir. Di mana hasil dari nilai pasar objek penilaian kami yaitu Rp129.000. Ini adalah kertas kerja penjelasan. Next. Untuk jenis lapangan sendiri itu kami peroleh penyesuaiannya dari perbandingan perbedaan harga lapangan dengan matras dan juga lapangan dengan rumput sintetis. Kalau untuk luasan sendiri yaitu perbandingan luas lapangan objek pembanding dengan luas objek penilaian. Untuk penerangan tadi tidak dilakukan penyesuaian karena sama-sama terang. Untuk jaring pembatas juga tidak dilakukan penyesuaian karena sama-sama ada. Kemudian jam operasional yaitu didapat dengan cara membandingkan jam operasional objek pembanding dengan objek penilaian. Kemudian untuk ruang ganti tidak dilakukan penyesuaian karena ada tidaknya ruang ganti tersebut tidak mempengaruhi harga sewa. Untuk luas parkir, berdasarkan dari asumsi lapangan futsal yang memiliki luas parkir yang cukup luas, dilakukan penyesuaian yang lebih besar. Kemudian untuk tribun tadi tidak dilakukan penyesuaian karena ada tidaknya tribun tidak mempengaruhi harga sewa. Next. Ini adalah peta objek penilaian. Ini yaitu peta jarak dari landmarknya kurang lebih 5 km. Ini peta untuk objek pembanding 1 yaitu lapangan futsal PRS. Ini yang untuk objek pembanding 2, Star Futsal. Dan ini peta untuk objek pembanding 3, La Liga Futsal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada Bu Danti. Ayo silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Bisa kembali ke bagian kertas kerja barangkali. Ya, itu jam operasional itu pakai intervalnya gimana ya tadi ya? 14, 16. Itu tuh kayak jam buka
dari lapangan futsal sendiri, Bu. Misalnya dari jam 8 sampai jam 10 malam gitu, Bu. Per harinya. Ini kan ada 16 jam sama 14 jam kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Yang 16 jam dibandingkan dengan 24 jam, objeknya 24 jam ya kalau nggak salah ya? Iya, Bu, objeknya 24 jam. Itu disesuaikan 2%, tapi yang 14 jam dibandingkan dengan 24 jam 1%. Nah, ini kira-kira intervalnya gimana cara menentukannya? Kemudian untuk yang ruang ganti, teman-teman. Kalau ruang ganti itu tidak di-adjust karena barangkali memang semuanya ada ya, hanya saja terbuka sama tertutup, benar nggak sih? Ya. Iya, Bu. Jadi nggak terlalu berpengaruh ketika dia barangkali terbuka atau tertutup, yang penting ada kali ya, cowok-cowok ini ya, yang pada main futsal kan rata-rata. Tapi untuk tribun tadi kan ada yang enggak ya, benar nggak? Ya nggak? Iya, Bu. Cuma kalau yang untuk objek penilaian itu tribunnya ada tapi kecil gitu, Bu. Bukan tribun besar. Oke, kalau gitu bisa ditambahkan barangkali informasinya. Nah, kita nggak bisa simply state bahwa tribun ini tidak mempengaruhi nilai sewa. Mungkin memang benar yang ada sewanya dengan yang nggak ada sewanya ini kan ada perbedaan harga ya. Dan kita kan nggak tahu yang membedakan harganya itu apakah dari tribunnya atau luas parkirnya atau ruang gantinya, apa jaring pembatasnya atau dari apanya gitu. Jadi kalau kita menyimpulkan sendiri nanti dasarnya apa? Ketika kita bicara tribun tuh nggak berpengaruh kok ke nilai sewa, padahal jelas-jelas nilai sewa antara pembanding 1, 2, 3 ini berbeda, kayak gitu kan ya. Jadi sebaiknya ketika kondisinya berbeda, ada tribun dan tidak ada tribun, tetap di-adjust aja Mas, dan juga Mbak ya. Jadi gini, kadang kalau kita mau tanding ya, ada supporter kayak gitu, nggak ada tribun kan mikir juga gitu ya. Mungkin yang main cowok-cowok, ini cewek-ceweknya nih pada nonton gimana nggak ada tribun ya? Kan jadi mikir kan. Gitu. Siapa tahu gitu, kita nggak pernah tahu apakah tribun itu berpengaruh atau enggak. Kecuali kita benar-benar sudah melakukan riset, oh jadi perbedaan nilai sewa sebesar 20.000 per jam itu adalah dikarenakan luas lapangannya misalnya, atau karena jaring pembatas, atau jenis lapangannya. Itu sudah ada riset terlebih dahulu. Tapi kan karena kita tidak melakukan itu, maka kita tidak bisa dengan langsung menyimpulkan gitu ya bahwa tribun ini tidak berpengaruh terhadap nilai sewanya. Kayak gitu kan kita nggak tahu ya kan. Nah, selagi berbeda kondisinya maka kita adjust aja. Disesuaikan aja. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan Mas Adit. Mungkin tadi untuk objek penilaian itu kan kita di sini menilai apa tadi katanya dari kelompok yang presentasi lapangan sintesis ya. Tapi kok kalau di gambar tuh matras kenapa ya isinya tadi? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adit. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Arif. Silakan Mas Rifan dari. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Adit Arif, untuk yang objek penilaian yang pertama itu kan coba ke atas fotonya. Objek penilaian pertama, objek penilaian. Atas. Nih. Nah, jadi itu awal itu kan kami mau pakai yang ini, terus yang matras, terus kami ganti jadi yang rumput. Nah, fotonya tuh udah ke foto yang ini. Jadi tuh di lapangan yang ini, lapangan lencang kuning ini tuh dia tuh berdampingan gitu loh, matras sama rumput, dan kondisinya itu sama, kondisi jaring dan kondisi apa yang lain-lain. Nah, jadi ya dengan mungkin ya terpaksa kami masukin aja foto yang ini. Cuman ya kondisinya sama, cuma beda rumputnya, itu aja. Gitu. Ya, kesalahan kami. Klarifikasinya. Sama-sama Mas Arif. Ada lagi yang lain barangkali? Silakan.
Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Rizka. Itu yang di KKP tadi, yang di pembobotan, kenapa yang pembanding 2 itu lebih tinggi daripada pembanding 1 ya? Padahal kalau dilihat itu pembanding 1, dia penyesuaiannya lebih kecil dari pembanding 2. Mungkin kelompok ini punya pendapat lain. Sebenarnya untuk penyesuaiannya sendiri, kalau kita lihat kan di jenis lapangan itu kan besar sekali untuk pembanding 1. Jadi kami mempertimbangkan bukan dari jumlah penyesuaiannya, tapi dari banyak penyesuaiannya. Makanya kami berikan bobot yang paling kecil. Sekian. Bagaimana, Saudara Rizka? Terima kasih, Saudara Afan dan Fahru Rozi. Mungkin sudah nggak ada lagi yang pertanyaan dulu. Saya menambahkan, Bu. Ya, silahkan Mas Iqbal. Mungkin kayak tadi sih yang lapangan bola itu parameternya kurang kondisi lapangan gitu. Karena kan biasa lapangan futsal tuh ada yang rumputnya karena udah lama, udah jelek gitu, ada yang masih baru. Itu mungkin bisa jadi salah satu parameter untuk penyesuaian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas masukannya. Gitu. Mungkin penilaian kedepannya akan kami pertimbangkan lagi. Mungkin mau menjawab yang kondisi yang itu tuh ya. Jadi yang ini kan objeknya di kota Arif gitu kan. Jadi dekat objek itu dekat semua gitu. Nah, kenapa kami nggak masukin kondisi dari ini dari apa tuh lapangannya sendiri? Karena itu tuh hampir sama semua kondisinya, bukan hampir sama semua kondisinya. Jadi belum ada yang rusak, belum ada yang hancur gitu kan. Kan kalau kita main futsal itu kan yang penting rumputnya itu nggak keluar gitu aja kan, bukan rumputnya gimana gitu. Jadi ya karena udah pernah main di keempat-empatnya, jadi udah pernah ngerasain. Jadi ya menurut kami sebagai penilai, jadi itu tuh nggak perlu kami sesuaikan gitu. Tapi kalau mungkin perlu di state mungkin, kalau kata Bu Danti perlu di state ya. Ya, Mas Rifandi yang udah pernah nyobain lapangannya itu tribun, berarti berpengaruh apa enggak, Mas? Karena saya nggak pernah penonton, jadi menurut saya nggak berguna gitu. Oke. Silakan, ada lagi yang lain barangkali? Kalau nggak ada, saya keburu kelupaan ya. Tadi menambahkan di kelompok sebelumnya terkait gym, sama ya catatannya ya. Gym diperuntukkan buat aset yang sudah stabil gitu, secara kondisinya juga sudah mature. Kalau misalnya ada fluktuasi di sana, silahkan gunakan DCF aja, karena fluktuasinya bisa tercapture pada saat kita menggunakan DCF gitu. Jadi kalau sudah yakin bahwa ini sudah stabil secara income, secara kondisi, boleh pakai gym. Dan itu memang disetahunkan gitu ya. Tadi sih udah disetahunkan sih kalau yang kelompok 2 itu. Nah, kalau yang ini, kelompok yang ini kalau sudah nggak ada, kita ke laporannya ya. Sudah terlihatkah, teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Masih di penomoran ya, yang nanti perlu dicek ulang jumlah digitnya dan juga kode-kodenya. Terus skenario-nya udah bagus ini, periodisitasnya belum muncul. Terus kita lanjut ke bawah. Nah, untuk tanggal survei ini sampai dengan tanggal 15 atau gimana ya? Karena ada jeda ini di sini sepertinya. Oh iya, Bu. Lupa ditulis, Bu. Tadi juga di Oke. presentasi dijelaskan sampai tanggal 15. Oke, nanti bisa ditambahkan. Kemudian untuk analisis data dan informasinya kayaknya kurang HBU ya, Mas ya? Iya, benar, kurang HBU. Ya, ini analisis pasarnya udah ada, terus pendekatan yang digunakan sudah ada, tapi HBU-nya di sini belum ada. Nanti bisa ditambahkan 2 hari dari hari ini ya. Nanti perbaikannya bisa dikirimkan melalui email. Siap, Bu. Periodisitas juga ditambahkan di sini. Terus udah sih catatan untuk terkait laporan itu aja sepertinya. Silakan kalau ada yang disampaikan dari kelompok, kalau sudah cukup bisa ditutup presentasinya. Halo?
Maaf, terima kasih atas perhatiannya gitu. Saya cukupkan untuk presentasi kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virtual applause everyone. Terima kasih Mas Afan dan juga tim. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya presentasi kelompok terakhir tadi, maka pertemuan kita terakhir ya hari ini ya. Teman-teman besok udah mau UAS, silahkan persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemarin kisi-kisi sudah ya, kurang lebih seperti kemarin, dipelajari lagi tentang Videotron, terus tentang sewa, tentang penilaian yang lain juga. Nggak akan keluar dari materi yang sudah disampaikan, termasuk dari RPS-nya juga ya. Lebih teliti lagi teman-teman, manajemen waktunya diperhatikan karena soalnya akan ada pilihan ganda, ada esai, dan juga ada kasus juga. Ini saya nggak dibagi nih virtual background-nya. Mbak Risa, tolong. Ya, terima kasih kembali teman-teman ya, sama-sama saya juga menyampaikan terima kasih atas ya 1 semester ini ya. Tiba-tiba udah 1 semester aja ya. Selamat menjalankan UAS nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas semua keterbatasan, kekurangan ya teman-teman. Semoga nanti sukses UAS-nya dan ilmu yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini bermanfaat. Ya. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih kembali. Sebelum selesai foto, Bu. Gimana? Mau foto bersama. Oh, oke, silahkan. Ini saya pakai virtual background-nya juga nggak? Tapi masa saya bilang terima kasih ke diri saya sendiri ya? Mbak Rizka nggak bikin yang terima kasih 502? Terima kasih Enggak, Adit Bu. ada, Bu. Terima kasih Adit mungkin ada, Bu. Oh. Mungkin sebelum dimulai sesi fotonya, Pak Hari sebagai perwakilan Ketua Kelas, Bu, ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Oke, baik. Selamat sore, Bu Danti. Sebelumnya saya sebagai perwakilan kelas dari 502 gitu, mau mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan ilmu yang sudah Ibu berikan selama 1 semester ini. Kemudian, jika kami melakukan kesalahan, Ibu, baik dari perbuatan kami ataupun perkataan kami, atau kami sering off cam atau sering tiba-tiba hilang itu, kami mohon maaf, Bu. Kemudian karena sebentar lagi mau UAS gitu, kami mau minta doa dari Ibu agar di UAS nanti kami diberikan kemudahan serta kelancaran, nilai yang baik, terus mohon doanya juga, Bu, untuk kelancaran kami dalam penyusunan KTTA. Mungkin itu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mas Fahri dan juga teman-teman 502. Insya Allah ya, doa saya menyertai semuanya. Baik untuk UAS mata kuliah kita maupun mata kuliah yang lain, untuk KTTA juga best wishes lah buat semuanya. Dan saya juga minta maaf ya atas segala keterbatasan saya. Ngomong-ngomong kalau pada off cam tuh pada kemana sih? Ya, saya juga kadang-kadang harus off cam ya ketika ada kendala, ya nggak apa-apa lah. Namanya juga halangan kan, bukan karena kita mau kemana-mana atau gimana-gimana ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya juga minta maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik lagi ya. See you on top. Foto dulu, Bu. Oke. Mungkin teman-teman seperti biasa siapkan gaya baik terbaik kali ya. Hitungin ya. 1, 2, 3. Bu, lagi Bu. Sama-sama. Oh ya teman-teman. Lagi Bu, belum selesai Bu. Oh lagi. Oke. Jangan Oke, siap. 2 kali lagi ya Bu ya. 1, 2, 3. Yang terakhir Bu. 1,
2, 3. Udah Bu, makasih. Oke, sama-sama. Teman-teman, saat ini saya ditugaskan di seksi namanya Hukum dan Informasi. Salah satu tugasnya itu adalah untuk mewakili kantor ya, apabila ada tuntutan perdata terkait tugas pokok dan fungsi, termasuk dalam hal penilaian gitu. Jadi ketika kita dipanggil ke persidangan, kita harus bisa menjelaskan terkait dengan proses penilaian dan angka yang dihasilkan oleh tim penilai seluruh yang dihasilkan oleh kantor saya ya dalam hal ini. Jadi saya mewakili kantor. Salah satu tugasnya itu dalam hal hukum. Kan tadi nama seksinya hukum dan informasi ya. Dalam hal informasi, ini salah satunya adalah mengelola media sosial, memberikan informasi terkait TUSI dan lain sebagainya. Nah, sebagai pengelola media sosial kantor juga menginformasikan terkait TUSI terkait pengelolaan BMN juga. Salah satunya terkait penilaian-penilaian juga. Ini termasuk yang menantang ya teman-teman. Bisa jadi teman-teman nanti yang saat ini nih rata-rata pengen jago-jago banget jadi konten kreator, bisa nih nanti masuk ke bagian-bagian ini. Ada sih di setiap kantor, termasuk di KPKNL juga ada. Setiap kantor pasti punya kehumasannya masing-masing gitu. Jadi kita pengetahuan kita ya di bidang penilaian ini tidak melulu hanya untuk melakukan penilaian saja, tapi juga menginformasikan kepada orang-orang lain, masyarakat sekitar sana. Yang kalau teman-teman mau lihat hasil dari konten-konten medsos kita atau kegiatan-kegiatan gitu ya, bisa follow. Aduh, jadi iklan ya. @KPKNL Yogyakarta. Ayo persiapan ya sambil mengenali kantor. Siapa tahu nanti penempatannya di sini kan. Amin nggak nih? Amin. Bu. Amin. Bu. Ya, Ibu yang silakan. megang akun medsosnya Bu. KPKNL Jogja. Ya, itu satu tim sih. Tim, kemudian PIC-nya kebetulan saya gitu. Boleh minta fallback gak Bu? Oh, boleh dong. Boleh Bu ya. Ntar saya follow Bu. Iya, nanti yang minta fallback silakan DM ya. Yang lain follow @KPKNL Yogyakarta, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Iya. Oke deh, terima kasih teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Semuanya sukses. Sehat selalu Bu. Ya, sehat selalu semuanya.